Terjadi kekacauan di kantor Tianho. Lin dengan gugup melaporkan bahwa Ali Boss telah mengungkap kebusukan Guild ISIS dalam siaran langsungnya, yang sudah menyebar luas di kalangan player. Namun, Tianho tampak tenang. Ia sudah mengetahui tantangan terbuka dari Ali Boss, dan bahkan telah menonton rekaman pertarungan Lin melawan Ali Boss. Dari rekaman itu, Tianho menyadari bahwa kemampuan Ali Boss jauh di atas perkiraannya. Ada kekaguman kecil yang ia sembunyikan, tapi lebih dari itu, muncul keraguan apakah ia sendiri mampu mengalahkan orang itu dalam pertempuran langsung. Namun, keraguannya tak menghentikan tekadnya. Tianho dengan dingin menyatakan bahwa ia akan menghancurkan Ali Boss dengan cara apapun, tanpa peduli seberapa sulitnya. Di matanya, ini bukan lagi soal pertarungan, melainkan soal harga diri dan kekuasaan. Hyunwoo dan Tangi bekerja sama menghadapi bawahan Tianho, menciptakan tekanan yang membuat lawan mereka kewalahan. Dalam satu momen, Hyunwoo yang tengah melawan pria berambut kuning memanfaatkan celah untuk melancarkan tebasan bulan sabit. Serangan itu ternyata difokuskan ke pria brewok di belakangnya yang sedang melawan Tangi. Akibatnya, pria brewok langsung tumbang seketika. Singkat cerita, Hyunwoo dan Tangi berhasil memenangkan pertarungan penghapusan karakter melawan bawahan Tianho. Setelah semuanya berakhir, Hyunwoo mengambil kesempatan untuk menjelaskan alasan di balik tindakannya. Ia mengungkapkan bahwa Tianho pernah menyewa joki untuk mengalahkannya di masa lalu. Tak hanya itu, baru-baru ini ia juga diserang oleh beberapa player yang ternyata adalah bawahan Tianho. Hyunwoo merasa heran kenapa Tianho terus-menerus mengganggunya tanpa alasan yang jelas. Karena itu, ia memutuskan untuk melawan balik. Dengan tegas, Hyunwoo menyatakan bahwa ia tidak akan berhenti sampai Tianho meminta maaf atas semua perbuatan liciknya. Tiba-tiba, seseorang yang dikenal sebagai Mission Man memberikan misi kepada Hyunwoo. Misi pertama, menyerang lawan berikutnya tanpa menggunakan skill. Hyunwoo dengan senang hati menerimanya dan berhasil menang dengan mudah. Namun, Mission Man terus memberinya misi aneh-aneh. Bertahan tanpa menyerang selama 30 detik, bertarung menggunakan senjata yang keluar dari inventori musuh, hingga bertarung hanya dengan satu tangan. Hyunwoo mulai merasa ada yang janggal, terutama karena semua anggota Guild ISIS yang ia kalahkan mau melakukan penghapusan karakter. Padahal, Hyunwoo sudah terang-terangan menantang guild itu. Merasa ada yang tidak beres, Hyunwoo berniat menyudahi misi-misi tersebut. Namun, saat itu juga muncul misi baru, mengenakan set awal permainan dengan biaya donasi 30.000 gold, setara dengan 30 juta won. Awalnya, Hyunwoo bimbang, tetapi ia akhirnya menerima misi itu karena tak ingin menyia-nyiakan uang sebesar itu. Begitu misi diterima, musuh berikutnya muncul. Ternyata, itu adalah Tianho. Tianho datang sambil menuduh Hyunwoo telah memfitnahnya. Perdebatan sengit pun terjadi antara keduanya. Tianho akhirnya mengusulkan pengadilan duel dengan syarat penghapusan karakter. Ia menjelaskan bahwa di Eropa zaman dahulu, duel digunakan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hyunwoo, yang awalnya ragu, akhirnya menerima tantangan duel tersebut dengan tekad kuat. Mendengar itu, Tianho merasa puas, seolah kemenangan sudah ada di tangannya. Hyunwoo dengan tegas menyatakan syaratnya. Jika ia menang, Tianho harus mengakui semua kejahatannya di hadapan publik. Tianho dengan percaya diri menyetujui syarat itu, merasa yakin akan menang. Pertarungan pun dimulai. Hyunwoo melesat cepat, langsung menyerang leher Tianho. Namun, Tianho tetap tenang karena HP-nya sama sekali tidak berkurang. Sebaliknya, Tianho hanya butuh satu serangan untuk menghabisi Hyunwoo. Di tempat lain, Sojoon diberitahu oleh Junggu bahwa Hyunwoo sedang bertarung melawan Tianho dalam siaran langsung. Saat Sojoon membuka live stream, ia terkejut melihat Hyunwoo hanya menggunakan set pemula melawan Tianho yang bersenjata lengkap. Namun, yang lebih mengejutkan adalah Hyunwoo justru mendominasi pertarungan.
Sebagai mantan pemain top 1 dunia, Hyunwoo sudah terbiasa melawan monster dan pemain sendirian. Pemain solo seperti dirinya harus menghindari serangan dengan presisi dan menyerang tepat sasaran. Meskipun damage yang dihasilkan kecil, serangan Hyunwoo yang terus-menerus mulai melemahkan Tianho sedikit demi sedikit. Para penonton yang menyaksikan livestream itu terpukau dengan cara bermain Hyunwoo. Mereka mulai memberikan donasi dan dukungan. Bahkan Sokjeon pun merasa kagum, hingga timbul keinginan untuk bertarung melawan Hyunwoo suatu saat nanti. Sementara itu, Tianho mulai kebingungan. Keadaan tidak sesuai ekspektasinya. Hyunwoo memanfaatkan momen itu dan berkata, "Perbedaan di antara kita adalah aku memainkan game ini dengan sungguh-sungguh." Tianho merasa diremehkan. Kemarahan membuatnya memasuki mode berserk, meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Namun, sebelum Tianho sempat menyerang, Hyunwoo memanfaatkan celah pertahanan Tianho dan melancarkan tebasan sempurna ke lehernya. Tianho tumbang, dan Hyunwoo resmi memenangkan duel. Bawahan Tianho yang melihat kekalahan itu, hendak menyerang Hyunwoo secara bersamaan. Namun sebelum mereka bergerak, Cat bersama rekan-rekannya muncul dan menghentikan mereka. Cat berdiri di depan mereka dan dengan tegas mengatakan, "Mulai sekarang, kontrak dengan Tianho resmi diputus." Lin, salah satu bawahan Tianho, mencoba membantah pernyataan Cat. Namun, Hyunwoo menjelaskan, Cat adalah pewaris dari Ferdinand Prisce. Nama aslinya adalah Cat Prisce. Mendengar nama itu, Lin dan semua orang di sana terkejut. Nama Ferdinand Prisce adalah legenda, dan fakta bahwa Cat adalah pewarisnya membuat suasana semakin intens. Kedatangan Guild Pinir berhasil meredakan ketegangan di lokasi. Situasi yang semula kacau akhirnya menjadi terkendali, para player yang mengetahui kejahatan Guild ISIS mulai meluapkan kemarahan mereka. Hingga akhirnya bawahan Tianho memutuskan untuk logout dari game demi melarikan diri dari amukan tersebut. Hyunwoo dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Cat atas bantuannya. Namun, Cat hanya tersenyum dan menjawab santai, "Jangan dipikirkan. Kan kita teman?" Sebelum pergi, Cat menoleh ke arah Hyunwoo dan berkata dengan nada misterius, "Kita pasti akan bertemu lagi. Akan ada sesuatu yang menarik. Nantikan saja, momen yang paling ditunggu akhirnya tiba." Hyunwoo bersiap membuka item yang dijatuhkan Tianho setelah kekalahannya. Namun, harapannya sirna seketika. Item yang muncul ternyata hanya sampah belaka, jauh dari ekspektasinya. Namun, di antara item-item sampah itu, Hyunwoo menemukan sesuatu yang menarik, sebuah buku mantra, spellbook, ledakan mana. Dengan rasa penasaran, ia segera mempelajarinya. Saat dicoba, ledakan yang dihasilkan sangat luar biasa, mengejutkan Tangi yang ada di dekatnya. Tangi langsung berseru dengan antusias, "Itu seperti Kamehameha." Scene berpindah di dunia nyata, Yongchan terbangun dan melihat Hyunwoo yang sudah berpakaian rapi. Hari itu adalah jadwal syuting pertama King of Masked Fighter. Hyunwoo bersiap untuk pergi ke kantor Nike cabang Korea Selatan. Di kantor Nike, Hyunwoo disambut oleh Kale dan Jamie, direktur utama Nike. Jamie awalnya merasa khawatir tentang kebiasaan Hyunwoo yang sering bermain game setiap hari. Khawatir itu akan mempengaruhi kesehatan fisiknya. Namun, begitu melihat langsung Hyunwoo, Jamie terkejut karena Hyunwoo tampak sangat bugar dan sehat, jauh dari yang ia bayangkan. Jamie menjelaskan bahwa Quincy sangat tertarik dengan acara King of Masked Fighter dan bahkan telah membuatkan set khusus untuk acara tersebut. Jamie juga memberitahukan kabar gembira lainnya. Hyunwoo mendapatkan sponsor dari pihak Prisce. Hyunwoo langsung teringat kata-kata Cat kemarin tentang sesuatu yang menarik, dan dengan antusias, ia langsung menyetujui tawaran sponsor tersebut. Kale memberitahukan Hyunwoo bahwa para peserta sudah datang dan menunggu di set yang telah disiapkan oleh Quincy. Ia menyarankan agar Hyunwoo segera menemui mereka. Hyunwoo terpesona dengan set khusus yang disiapkan oleh Quincy. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju lingkaran sihir portal yang mengarah ke tempat para peserta berada. Orang pertama yang ditemui Hyunwoo adalah Sojun.
Hyunwoo tak menyangka Sojeon akan ikut serta. Namun, ia menjelaskan bahwa dirinya baru akan mengikuti acara itu minggu depan. Mendengar hal itu, Sojeon yang sangat ingin melawan Hyunwoo bertekad menjadi raja kali ini agar bisa bertemu Hyunwoo minggu depan. Setelah itu, Hyunwoo bertemu dengan Karye dari Guild Phoenix, Marco dari Guild Mano, dan Daniel dari Guild Tank Corps. Selain mereka, masih ada 2 peserta lagi, yaitu pro gamer Mascherano dari tim Amerika, Red Bull, dan Ryan dari Manchester Devil. Ternyata, alasan Mascherano dan Ryan mengikuti acara ini bukan hanya untuk bertanding, tetapi juga untuk mencoba merekrut Hyunwoo ke tim mereka. Hyunwoo terkejut dengan tawaran dari 2 tim besar tersebut, namun ia segera mengingat bahwa fokus utamanya saat ini adalah pada siaran dan acara ini. Di platform streaming Arena, yang biasanya menarik 40.000 hingga 50.000 penonton, kali ini jumlah penonton melonjak hingga 200.000 untuk acara King of Masked Fighter. Acara dimulai dengan Hyunwoo yang memimpin jalannya dengan penuh energi, memancing antusiasme penonton. Sementara itu, para peserta yang mengenakan topeng sudah bersiap untuk berkompetisi. Hyunwoo memperkenalkan para petarung yang akan bertanding di episode kali ini, Flight of King Bee, yang terbang seperti kupu-kupu dan menyengat seperti lebah, Flaming Fists, yang tak perlu takut asal ada tinju di tangannya, Medieval Black Knight, yang memohon kekuatan dari seorang lady, Hungry Boxer, reinkarnasi dari Ricky yang selalu ingin lebih, Samba Mercenary, penari Amerika penuh semangat, dan yang terakhir, Nano Machine Jackson, legenda industri masa depan, hasil peradaban mutakhir. Setelah perkenalan selesai, tiba-tiba penonton berkomentar, kostumnya kampungan, membuat suasana suram di antara para peserta. Hyunwoo memberitahukan peraturan untuk battle ini. Pertama, peserta yang memenangkan 5 pertandingan berturut-turut akan menjadi raja, dan episode akan berakhir. Kedua, jika selama 30 detik tidak ada yang mau menantang peserta di arena pertarungan, maka peserta tersebut dinyatakan memenangkan 1 pertandingan. Ketiga, peserta yang kalah harus melepas topeng dan mengungkapkan identitasnya. Keempat, peserta yang menjadi raja di episode ini akan menghadapi raja di episode selanjutnya. Setelah itu, Hyunwoo mengacak nama peserta yang akan maju. Ternyata, yang pertama adalah Flight of King Bee. Hyunwoo mempersilakan peserta lain untuk menantangnya. Tak perlu menunggu lama, Flaming Fists maju dengan gagah berani. Hyunwoo segera memulai pertarungan antara Flaming Fists melawan Flight of King Bee. Meski hanya bertukar pukulan, efek yang mereka ciptakan terasa luar biasa, seolah melampaui logika. Jual beli pukulan tak terhindarkan. Flaming Fists mencoba mengakhiri pertarungan dengan cepat. Ia melompat ke udara dan menyiapkan skill Mong. Ketika skill itu dilemparkan, jeduar, efek serangannya begitu mematikan. Namun, tak disangka, Flight of King Bee mampu menahannya dengan pedang dan shieldnya. Flight of King Bee menduga serangan itu adalah milik Sojeon karena skill khasnya sangat dikenali. Maka, ia memutuskan untuk mengeluarkan skill andalannya. Hyunwoo yang melihat ini sadar bahwa pertarungan sudah melenceng jauh dari jalur acara King of Masked Fighter, tetapi ia hanya bisa diam menyaksikan. Penonton mulai berkomentar bahwa mereka pernah melihat skill tersebut di televisi. Flight of King Bee pun melancarkan serangan menyilangnya yang khas. Flaming Fists, yang sudah sering menghadapi skill ini, merasa tidak gentar. Ia menahan serangan itu dengan tinjunya. Benturan kedua serangan itu menghasilkan efek luar biasa, menciptakan asap tebal yang memenuhi arena. Flight of King Bee yakin Sojeon tidak mungkin kalah semudah itu. Namun, dari balik kepulan asap, Flaming Fists tiba-tiba muncul dan menghujani wajah Flight of King Bee dengan tinju bertubi-tubi. Akhirnya, pertarungan pertama dimenangkan oleh Flaming Fists. Flaming Fists melakukan selebrasi kemenangan, sementara Flight of King Bee dikembalikan ke kursi tunggu. Flight Bee tak menyangka bahwa Sojeon kini jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Flaming Fists dengan percaya diri mengatakan bahwa ia hanya butuh 4 kemenangan lagi untuk menjadi raja dan melawan Hyunwoo. Namun,
Hal itu tidak pernah terjadi. Setelah meraih 3 kemenangan, Flaming Fists harus dikalahkan dalam pertarungan keempatnya oleh Nano Machine Jackson. Tidak ada yang tahu bahwa Nano Machine Jackson akan menjadi sumber insiden menghebohkan di King of Masked Fighter. Kini, Nano Machine Jackson telah meraih 2 kemenangan beruntun. Saat Hyunwoo sedang menjelaskan kehebatan Nano Machine Jackson, tiba-tiba ia disela oleh Nano Machine yang berbisik sesuatu. Bisikan itu membuat Hyunwoo terkejut, dan acara pun terpaksa break selama 10 menit. Di tempat lain, Yongchan yang sedang menonton acara melalui komputernya tiba-tiba menerima telepon dari Hyunwoo. Dalam panggilan itu, Hyunwoo menjelaskan bahwa ada masalah serius yang terjadi. Jika dibiarkan, masalah tersebut dapat menghancurkan jalannya acara. Namun, Yongchan tetap bingung dengan apa yang sebenarnya dimaksud oleh Hyunwoo. Setelah 10 menit berlalu, Ali Boss kembali melanjutkan acara King of Masked Fighter. Ia mempersilakan peserta yang ingin menantang Nano Machine Jackson untuk maju ke arena. Tanpa ragu, Hungry Boxer melompat ke tengah arena dengan ekspresi penuh amarah, jelas menunjukkan tekadnya untuk mengalahkan Nano Machine Jackson. Ali Boss pun segera memulai pertarungan tersebut. Hungry Boxer melesat menyerang lebih dulu dengan tinjunya. Serangan itu berhasil dihindari oleh Nano Machine, namun pukulan susulan dari Hungry Boxer tidak mampu dihindari. Dari gaya bertarung Nano Machine, Hungry Boxer menduga bahwa dia adalah Daniel dari Guild Tank Corps. Namun, Nano Machine dengan tegas menyanggah, mengatakan bahwa dirinya bukan Daniel, melainkan Nano Machine Jackson. Hungry Boxer tidak peduli dengan sanggahan itu. Ia sangat hafal teknik pedang Daniel, teknik yang mampu membawa Daniel menjadi top 2 di Kolosum. Namun, ia juga mengetahui kelemahan Daniel, amarahnya yang mudah terpancing. Dengan penuh keyakinan, Hungry Boxer mencoba menghina Daniel. Namun, Nano Machine tetap tenang dan sekali lagi menegaskan bahwa dirinya bukan Daniel. Strategi Hungry Boxer gagal total. Ia terkejut karena Nano Machine tidak terpancing sedikit pun. Karena itu, ia langsung menyerang dengan pukulan beruntun. Nano Machine, yang mengenali bahwa itu adalah serangan khas Mascherano, dengan mudah menangkisnya. Hungry Boxer semakin terkejut. Saat ia melancarkan pukulan, ujung pedang Nano Machine sudah menunggunya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, sejak kapan Daniel menjadi sekuat ini? Karena sejak yang ia tahu, satu-satunya orang yang mampu melakukan hal seperti ini hanyalah Melgat. Dalam satu momen, Nano Machine mengakhiri pertarungan dengan tebasan ke leher Hungry Boxer. Para peserta yang melihatnya menjadi ketar-ketir oleh kehebatan Nano Machine Jackson. Ali Boss kemudian mengumumkan bahwa pertarungan selanjutnya akan dimulai setelah break 10 menit. Dengan langkah gontai, Ali Boss memasuki ruang tunggu sambil menghela napas. Namun, ia tiba-tiba ditegur oleh seseorang yang ternyata Ali Boss juga. Loh, kok ada 2 Ali Boss? Ternyata, yang memandu acara barusan adalah Yongchan, sementara Nano Machine sebenarnya adalah Hyunwoo. Semua itu dilakukan karena Daniel sedang menghadapi halangan sementara dan tidak bisa ikut acara.